Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izzuel Anami dengan NIM G00259095 dari kelompok A2 akan menyampaikan pada video kali ini terkait dengan laporan praktikum lab anatomi blok 2.1 yaitu sistem urogenitale. Di sini Mas Aslab saya adalah Mas Rehan dan izinkan saya untuk memulai dari laporan praktikum kali ini. Jadi di sini di laporan kali ini ada 3 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama itu, saat menjadi panitia lomba lari 17-an, Dapri melihat salah satu peserta laki-laki mengeluh nyeri hebat pada daerah skrotum setelah terjatuh. Di sisi lain, ada juga peserta lain yang sudah lama mengeluh benjolan di skrotum yang terasa seperti sekumpulan cacing. Dan seorang bapak yang sering bolak-balik ke toilet karena sulit BAK. A. Jelaskan anatomi penis, skrotum, dan testis. Oke, pertama kita akan menjelaskan anatomi dari skrotum dan testis. Sebelumnya, kita harus membedakan dulu di organa genitali maskulina atau OGM. Ini ada organ yang eksternum dan juga organa internum. Nah, organ eksternum ini contohnya itu ada penis, ada skrotum, dan juga ada funiculus spermaticus. Sementara yang internum ada epididymis, ada testis, dan yang lainnya. Oke. Selanjutnya kita bahas ke penis. Penis itu merupakan salah satu organ eksternum tadi yang saya jelaskan. Dia bentuknya tabung atau tubuler dan dia merupakan alat kopulasi dari laki-laki. Jadi alat perkembangbiakan dari laki-laki. Jadi penis ini ntar tempat keluarnya atau ujungnya atau akhir keluarnya bakal ada cairan semen dan juga cairan urin. Ada 2 cairan. Itu untuk yang di laki-laki. Oke, selanjutnya dia homolog dengan glans klitoris pada wanita. Jadi saat embriologi dulu di masih di janin, dia itu glans klitoris dan juga penis itu sama-sama merupakan tuberculum genitalis. Di laki-laki tuberculum genitalisnya berkembang menjadi penis. Sementara di perempuan tidak berkembang, makanya glans klitoris dia kecil gitu. Itu akibat dari perbedaan hormon seksual. Oke, dia terdiri dari 2 pars, yaitu pars fixa dan juga pars libra. Pars fixa ada bulbus dan crus penis yang ada di radix atau di bagian root atau akar, sementara di pars libra itu ada corpus spongiosum dan corpora cavernosum. Jadi kita akan lanjut aja bahas selanjutnya di 2 pars ini. Oke, ini kita lihat ya. Jadi kalau kita mulai dari pars fixa yang di bagian radix atau di bagian bagian akar, itu ada bulbus penis. Di sini namanya bulbus penis. Kenapa namanya bulbus penis? Karena bentuknya yang menyerupai seperti bohlam bulb. Sementara crus penis itu bentuknya seperti kaki. Crus itu kaki, crus dextra dan juga crus sinistra. Oke, selanjutnya nanti bulbus penis ke depan akan menjadi corpus spongiosum. Selanjutnya ke depan lagi jadi glans penis. Sementara di crus penis dextra sinistra itu akan menjadi jadi corpora cavernosa. Oke, lanjut. Kita bahas di sini lebih jelasnya lagi. Jadi corpus spongiosum itu terletak di bagian ventral corpus penis. Jadi penis itu dilihat ventral dan dorsalnya ketika dia sedang ereksi. Jadi di sini kita lihat, di sini kan nanti penis begini. Jadi ntar ini yang ini nih, ini bagian yang ventral, sementara yang bagian atas itu yang dorsal. Oke, gitu. Nah, jadi spongiosum itu kan bagiannya ada di sini. Di sini. Itu bagian ventral dari corpus penis. Ya, dia dilewati uretra pars spongiosa dan distal melebar menjadi glans penis. Oke. Jadi di bagian corpus spongiosum itu ntar ada namanya fossa navicularis, di situ yang merupakan pelebaran dari corpus spongiosum. Selanjutnya juga di corpus spongiosum ini di bagian glans penis, itu dia ada kulit yang menutupi glans penis namanya preputium. Sementara alur pertemuan antara glans penis dan juga corpus penis itu namanya sulcus corona gland. Jadi sulcus coronalis ini. Dan juga bagian yang pertemuannya yang itu ada namanya frenulum. Tadi kan alurnya itu sulcus, kalau yang pertemuannya itu frenulum. Oke, lanjut ke corpora cavernosa. Corpora cavernosa itu terletak di bagian dorsal. Tadi kan ventral, sekarang dorsal, merupakan jaringan erektil utama. Kenapa jaringan erektil utama? Karena di
dalam corpora cavernosa itu akan ada namanya cavernae, di mana cavernae itu apabila sedang ereksi atau erektil, dia itu akan terisi oleh eh, darah dari pembuluh darah yang banyak, yaitu cabang dari arteri profunda penis ya, yaitu cabangnya itu ntar namanya arteri Helicinae. Nah di situ dia bakal penuh dengan darah apabila dalam keadaan ereksi. Oke. Masing-masing diliputi tunika albuginea tebal. Jadi tunika albuginea di bagian corpora cavernosa itu terbagi dua. Jadi ada yang melingkupi seluruh testis nanti, dan juga ada yang per testisnya. Jadi ntar di tengahnya itu bakal ada namanya septum pectiniform yang membagi antara testis kanan dan juga testis kiri. Itu di dalam skrotum ya. Itu merupakan tunika albugineanya. Nah, tadi ruang-ruang corpora cavernosa disebut cavernae atau sinusoid cavernosum. Oke. Selanjutnya di tengahnya terdapat arteri profunda penis dan arteri cavernosus. Jadi ini arteri profunda penis. Nah, dia akan membentuk cekungan di atas akan diisi oleh arteri dorsalis penis dan juga vena dorsalis penis, sementara yang di bagian bawah diisi oleh corpus spongiosum. Oke, selanjutnya kita akan bahas ini. Jadi pars fixa diperkuat oleh musculus ischiocavernosus, ada insersi dari crus penis, jadi dia insersi ke samping lateral, sementara yang bulbus spongiosum ke medial, dia insersi dari bulbus penis. Nah, buat fungsinya tuh berbeda. Kalau bulbus spongiosum itu fungsinya buat dia mengompresi bulbus dan juga dan corpus spongiosum membantu. Nah, ini fungsi utama itu di membantu pengosongan uretra dari urin atau semen, meningkatkan tekanan jaringan erektil proksimal, serta menekan vena dorsalis profunda untuk menghambat aliran balik vena. Nah, sebenarnya kalau untuk yang menekan vena dorsalis itu atau menahan dari ketegangannya itu lebih ke arah musculus ischiocavernosus. Jadi kalau kita baca nih, musculus ischiocavernosus dia mengompresi crura penis, mendorong darah ke bagian distal corpora cavernosa dan meningkatkan turgiditas atau tegangan, dan membatasi aliran vena keluar untuk mempertahankan ereksi. Jadi dia yang akan mempertahankan ereksi, sementara yang melakukan ejakulasi atau membantu ejakulasi pengeluaran itu adalah yang musculus bulbus spongiosum. Oke, selanjutnya kita akan membahas arteri penis. Di arteri penis itu merupakan cabang dari arteri pudenda interna yang merupakan cabang dari arteri iliaca interna. Nah, pudenda interna ini akan bercabang jadi banyak. Ada bulba uretralis, ada bulbus penis, ada arteri uretralis, lalu ada arteri dorsalis penis, ada arteri profunda penis yang akan bercabang lagi menjadi arteri helicinae yang ada di dalam corpora cavernosa tadi. Selanjutnya juga ada arteri pudenda eksterna. Kalau untuk sistem venanya, dia mengikuti arterinya, yaitu vena pudenda interna. Oke, lanjut. Untuk drainase limfatika penis. Jadi cairan limfatika penis kalau kulit dan fasia penis, dia akan dialirkan ke nodi superomedialis dan nodi inguinalis superficialis. Sebenarnya kita bisa lihat di sini yang pink kan berarti kan kulit sama fasia. Nah, itu dia makanya berakhirnya di nodi inguinalis superficialis. Sementara yang profunda penis atau bagian dalam ya di hijau dia. Nah, hijau itu interna iliaca, berarti nodi iliaci interni. Oke, lanjut. Sekarang ke bagian skrotum. Nah, skrotum ini merupakan kulit terluar dari jadi dia pembungkus testis, di mana fungsinya dia itu untuk mengatur suhu testis yang optimal. Jadi suhu testis yang optimal itu adalah -3, maksudnya kurang 3 derajat dari suhu abdomen atau suhu tubuh kita. Jadi testis kita tuh butuh suhu yang mantap atau suhu yang pas agar spermatogenesis itu bisa maksimal gitu, nggak terlalu dingin dan juga nggak terlalu panas. Nah, dia itu tersusun ada 9 lapisan ya. Lapisan pertama itu adalah kulit, lalu ada fascia dartos atau musculus dartos, ini merupakan lanjutan dari abdomen ya. Selanjutnya ada fascia spermatica externa atau externum, lalu ada musculus cremasterika. Jadi musculus cremasterika ini dia yang memiliki fungsi utama, yaitu untuk menarik skrotum ataupun untuk mengulur skrotum, ibarat kayak ditarik atau diulur. Kalau misalkan dalam kondisi dingin dia ditarik, kalau kita berada di suhu yang panas dia akan diulur. Selanjutnya
ada fascia spermatica interna, lalu ada tunica vaginalis laminalis parietalis, lalu ada tunica vaginalis laminalis visceralis, ada tunica albuginea dan juga tunica vasculosa. Itu 9 lapisannya. Yang terakhir ada substansia dari testisnya sendiri. Oke. Di bagian median dan skrotum terdapat rapes scroti. Mungkin di bagian itu nggak kelihatan ya. Ini ada nih rapes scroti itu yang belah di tengah. Jadi kalau septum pectiniform itu di bagian dalam di tunica albuginea di dalam testisnya. Sementara kalau yang ini rapes scroti itu di bagian luar. Oke, skrotum sudah, lanjut ke bagian testis. Oke. Testis ini dia juga punya homolog sama seperti penis. Kalau ini homolognya dengan ovarium, sama-sama mengeluarkan ibaratnya sel gamet ya. Jadi dia kalau testis mengeluarkan spermatozoa, kalau ovarium menghasilkan ovum. Nah itu kesamaannya. Nah dia dulu awalnya tuh kalau di embriologi awalnya dia malah dia difiksasi sama Gundar baculum. Dia dulu deketan sama ren awalnya, lalu ditariklah menuju fossa inguinal, lalu tarik sampai ke dalam skrotum atau di dalam skrotum itu. Nah kalau dia ada klinisnya ketika dia testisnya nggak turun, jadi dia namanya klinisnya itu undensensus testis ya, gitu. Terletak dalam skrotum dan terdapat sepasang. Oke. Nah biasanya yang kiri itu lebih rendah dan kanan lebih panjang, karena funiculus spermaticus yang kanan itu lebih panjang. Oke. Lanjut untuk testis. Oke, lapisan pembungkus testis tadi yang sudah saya singgung sedikit. Jadi di testis itu dia ditutupi atau dilapisi ada 3 lapisan, ada tunica vaginalis, lamina parietalis, sama lamina visceralis. Yang berhubungan langsung dengan si testis itu lamina visceralis. Sementara yang lamina parietalis ini berhubungan sama fascianya aja, fascia eksternalnya aja. Nah kalau tunica albuginea ini, jadi tunica albuginea ini kalau kita lihat itu dia merupakan lapisan putih di mana dia akan membungkus testis. Jadi ntar ada membungkus testis, nanti dia di bagian tengahnya ada septum pectiniform testis. Jadi di testisnya dibagi dua. Jadi ntar tunica albuginea itu akan masuk ke dalam lobulus testis. Dia akan membagi-bagi testis jadi beberapa lobulus. Nah di dalam lobulus itu ntar ada beberapa sel, ada 3 sel. Ada sel Leydig, sel gamet atau sel, pokoknya dia sel kayak sel reproduksinya lah. Jadi sel Leydig dia itu sel penyokong dari sel germinativum ya, atau sel gametnya. Lalu sel gamet itu untuk membentuk spermatozoa, dan juga ada namanya satu lagi sel yang menghasilkan aldosteron. Kan kalau sel Leydig penyokong. Oke. Lanjut ada tunica vasculosa, di mana di dalam lapisan ini tuh dia terdapat banyak pembuluh darah, makanya namanya tunica vasculosa. Lanjut. Nah untuk vaskularisasi testis, jadi arterinya itu dari arteri testicularis dari cabang aorta abdominalis. Dia ada juga arteri ductus deferentis dari cabang arteri vesicalis inferior, dan juga arteri cremasterica dari cabang arteri epigastrica inferior. Lanjut ada vena, jadi vena testicularis ini keluar sebagai jalanan, yaitu namanya plexus venosus pampiniformis. Jadi dia punya anyaman, nama anyamannya itu plexus venosus pampiniformis. Nah di venanya itu ada dextra sama sinistra. Vena testicularis dextra itu bermuara langsung ke vena cava inferior, sementara vena sinistra itu bermuara ke vena renalis sinistra. Jadi bila terjadi infeksi pada testis, limfonodi regional yang terpengaruh adalah limfonodi lumbalis. Nih kita bisa lihat di sini. Nah di sini kita lihat kalau testis yang kena, dia bakal kena yang biru muda, yaitu lumbalis. Lanjut. Oh ini lanjutan tadi lumbalis. Kalau di bagian kulit atau fascianya, dia pasti ke inguinalis superficialis karena bagian atas kan superficial. Lanjut.
Oke, sekarang saya akan membahas yang soal yang B. Yang B itu tadi menanyakan bagaimana sih perjalanan sperma dari testis sampai bisa keluar orifisium atau ostium uretra externum. Jadi kita bahas begini. Jadi tadi ada sel yang menghasilkan sel sperma jadi dia tuh di dalam testisnya atau di dalam tubulus contortus seminiferus. Nah, setelah dia sudah jadi sebagai sperma, lalu dia akan dialirkan ke rete testis oleh silia dan juga cairan-cairan interstisial yang membantu sperma itu untuk berjalan atau melaju di tubulus contortus seminiferus. Lalu dari tubulus contortus seminiferus dia akan melanjutkan ke rete testis yang akan berlanjut ke ductus efferentes testis. Lalu setelah ke ductus efferentes barulah ke epididymis, di mana di sini baru sperma itu akan dilanjutkan untuk dimatangkan. Setelah dimatangkan dari epididymis ini dia akan melewati epididymis, dia akan melewati ductus deferens atau vas deferens, dia ke vas deferens, lalu sampai akhirnya di ampula vas deferens. Ampula vas deferens itu udah bagian yang menggembung di bagian akhir dari vas deferens. Nah, lalu bertemulah dengan vesicula seminalis. Nah, di sini sebenarnya vesicula seminalis ini dia itu merupakan penyumbang dari cairan semen terbesar. Jadi dia 60% cairan semen itu berasal dari vesicula seminalis. Jadi vesicula seminalis itu dia menghasilkan gula untuk bahan bakar dari sperma. Gulanya fruktosa kalau tidak salah. Lalu juga ada prostaglandin untuk membantu gerakan sperma di OGF dan juga nutrisi lainnya untuk sperma. Nah, mereka akan bertemu di ductus ejaculatorius ada di dekat prostat sini. Jadi ntar ampula sama vesicula seminalis bertemu. Nah, jadi ntar semen dengan spermanya ketemu. Nah, oke. Selanjutnya di bagian prostat ini, nah bermuara di prostat, di ductus ejaculatorius di prostat. Nah, di prostat ini akan ditambahkan lagi cairan semennya, ada sekitar 30% lagi. Nah, di sini tambahan-tambahannya ya untuk membantu pergerakan dari spermanya nanti juga. Oke. Selanjutnya dia akan melewati namanya pertama dia akan melewati ostium uretra internum, lalu dia keluar ke area uretra. Nah, di uretra ini dia akan dibantu sama Cowper's gland atau bulbo uretralis. Nah, fungsinya bulbo uretralis di beberapa sumber itu menyebutkan kalau bulbo uretralis itu fungsinya untuk, jadi kan cairan urin itu bersifat asam, jadi dia harus dibersihkan dulu jalanannya agar tidak terlalu asam, baru bisa dilewati oleh semen. Nah, itu fungsi dari Cowper's gland. Dan juga ada yang bilang kalau Cowper's gland ini juga berfungsi untuk lubrikasi dari penis tersendiri. Nah, selanjutnya dia akan berjalan melewati uretra dari pars prostatica, membranacea sampai spongiosa. Sampai dia di pars spongiosa lalu keluar di ostium atau orifisium uretra externum. Begitulah perjalanan dari sperma. Lanjut. Oke, tadi kan kita membahas tadi ada anak kecil yang jatuh lalu sakit di bagian skrotum atau testisnya. Sementara ada juga orang yang bilang di bagian skrotum itu ada kayak cacing-cacing. Ada juga tadi bapak-bapak yang bolak-balik kamar mandi karena susah BAK. Oke, kita jelaskan. Jadi kalau yang menurut yang dugaannya, yang anak kecil yang jatuh tadi itu terkena torsiotestis atau jadi funiculus spermaticusnya itu terpelintir, twisted. Jadi korda spermatica atau funiculus spermaticusnya itu dia bakal terpelintir. Nah, itu bisa berpengaruh, misalkan terpelintir arterinya ataupun terpelintir dari saluran spermanya, itu kan pasti berpengaruh ya. Nah, pertama pengaruhnya memang ini harus segera ditangani karena memang cukup cepat. Jadi dia pertama iskemia, jadi kan kekurangan darah kan arterinya, jadi arteri kan kepelintir, darah nggak bisa lewat, iskemia. Habis iskemia bisa mengakibatkan nekrosis apabila tidak langsung ditangani. Makanya ini merupakan gejala maksudnya yang harus segera ditangani, klinis yang harus segera ditangani. Karena kalau lambat dia bakal bahaya banget.
bahkan bisa mengakibatkan nekrosis atau kematian dari sel. Selanjutnya varicocele. Kalau varicocele ini dia itu ibarat tertumbuknya, jadi darah baliknya itu darah ke vena terutama di plexus pampiniformisnya itu plexus venosus pampiniformis, dia kayak tertahan gitulah, kayak tersumbat sehingga terbentuklah seperti gambaran cacing ini. Nah, kalau di perut atau di abdomen namanya kaput medusa, kalau di sini namanya varicocele. Jadi kayak aliran balik dari darahnya itu terganggu gitu. Nah, kalau selanjutnya ada BPH atau benign prostatic hyperplasia atau pembesaran prostat. Nah, pembesaran prostat ini bisa mengakibatkan dari uretranya itu yang pars prostatikanya itu terkompres atau tertekan sehingga aliran dari vesika urinaria, urinnya itu tidak bisa keluar. Makanya tadi bapak-bapaknya bolak-balik dari kamar mandi karena apa? Karena dia nggak bisa kencing, karena susah untuk kencing. Nah, ini tuh biasanya terjadi di zona transisional dari prostat, kelenjar prostat. Nah, bagaimana sih cara menanganinya kalau yang ini? Itu dia ada golden, jadi kayak penanganan emasnya itu kayak pasti melakukan ini namanya TURP, jadi transurethral recession of the prostate. Jadi dia bakal dioperasi sedikit lalu dikikis lah di bagian prostatnya itu, bagian transisional. Oke, mungkin untuk itu yang nomor 1. Saya akan lanjutkan ke yang nomor 2. Selanjutnya, saya akan melanjutkan di laporan yang kedua, yaitu di sini soalnya saat acara camping, Miko sudah menahan kencing sejak sore karena toilet umum antre panjang. Malamnya ia mengeluh nyeri pinggang yang menjalar ke bawah, anyang-anyangan dan merasa BAK tidak lampias. Keesokan paginya temannya panik karena Miko bolak-balik ke toilet sambil memegangi pinggang, seperti sedang audisi sinetron. Oke, di sini pertanyaan pertama, jelaskan pembagian organ sistema uropoietika dan fungsi umum masing-masing organ. Jelaskan alur perjalanan urin mulai dari ren hingga keluar melalui uretra, serta sebutkan bagian-bagian penting yang dilalui. Oke, mungkin pertama kita akan bahas mengenai pembagian-pembagian dari organ uropoietika. Di sini kita bisa lihat sendiri, uropoietika itu sebenarnya organnya itu tersusun ada 4. Yang pertama ada ren atau ginjal, yang kedua ada ureter, yang ketiga ada vesika urinaria, dan yang keempat ada uretra. Dimana kita lihat di sini ren. Ren itu ada sepasang, dextra dan sinistra, dimana ren ini tepatnya ada di VTH 12 sampai lumbar 3. Letaknya di regio abdomen. Ya, fungsi ren itu ada banyak ya. Yang pertama, dia pastinya sebagai tempat ekskresi, di mana dia bakal mengeluarkan sisa-sisa metabolisme tubuh yang sudah tidak terpakai seperti ureum, kreatinin, dan juga sisa-sisa metabolisme lainnya. Selanjutnya juga dia fungsinya juga filtrasi, itu juga fungsi utamanya, yaitu dia filtrasi darah. Jadi darah kotor akan masuk ke dalam ginjal, lalu akan diambil sisa-sisa metabolismenya atau difilter gitu. Selanjutnya fungsinya yang lain ada fungsi sekresi, jadi dia berfungsi untuk sekresi hormon, baik ada hormon eritropoietin untuk pembentukan sel darah merah, dan juga hormon renin untuk RAAS atau renin angiotensin system. Selanjutnya, selain itu juga berfungsi untuk regulasi atau regulasi dari tadi tekanan darah, ada keseimbangan pH tubuh. Jadi pH tubuh juga dipengaruhi oleh ginjal. Ginjal adalah salah satu organ yang berpengaruh kepada pH tubuh. Tapi yang utama yaitu tetap paru-paru. Jadi paru-paru, ginjal, baru nanti di bikarbonat dalam tubuh lainnya. Selanjutnya juga selain regulasi itu juga regulasi volume darah dan juga tekanan darah. Jadi tekanan darah diregulasi oleh tadi sistem RAAS oleh aparatus juxtaglomerular yang ada di bagian dari glomerulus. Oke. Mungkin itu dari ginjal ya. Selanjutnya kita akan masuk ke
bagian ureter, di mana ureter ini merupakan saluran yang menghubungkan antara ginjal ke vesika urinaria. Dia akan masuk ke vesika urinaria lewat bagian posterior dan dia masuknya akan agak belok gitu. Jadi dia nggak langsung ke atas tapi agak ada sudutnya gitu. Itu mencegah untuk reflux dari si urinnya agar urinnya tidak naik lagi ke arah ren atau ginjal gitu. Oke, setelah itu dia ada apa namanya? Ada ureter, selanjutnya ada vesika urinaria, di mana vesika urinaria ini merupakan kantung fibromuskuler, di mana kantung ini berfungsi untuk penyimpanan dari urin tersebut. Jadi sebelum dikeluarin langsung atau dikeluarkan, jadi urin tuh nggak dikeluarkan langsung, jadi disimpan dulu sampai nanti ada batas jenuhnya, baru nanti akan setelah batas jenuh akan nanti akan mengakibatkan refleks untuk kita untuk kencing, untuk pokoknya nanti akan memerintahkan otak kita untuk biar kita mau kencing gitu. Jadi sebelum itu ditampung dulu di vesika urinaria ini. Nah, selanjutnya uretra. Di sini uretra itu terbagi beberapa pars ya. Ada pars prostatika, membranacea dan spongiosa. Nah, kalau untuk uretra tersendiri ini, dia fungsinya untuk penyalur dari vesika urinaria ke ujung ostium uretra externum. Ya, itu uretra. Dia fungsinya buat menyalurkan baik semen maupun urin. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang perjalanan urin dari ginjal sampai ke keluar tubuh. Oke, pertama tentunya ginjal itu kan susunan terkecilnya itu adalah nefron. Jadi glomerulus tuh susunan terkecilnya, paling kecilnya, unit terkecilnya itu adalah nefron. Jadi disinilah tempat filtrasi, mulainya filtrasi di ginjal. Jadi darah masuk dari arteriola afferent, lalu dia masuk ke glomerulus, lalu setelah sudah disaring, jadi nanti yang disaring itu adalah protein dan juga sel darah merah. Jadi ntar tidak ada sel darah merah dan juga protein yang masuk karena ibaratnya penyaring kan pasti menyaring yang kecil-kecil aja. Sementara sel darah merah dan juga protein itu merupakan substansi yang lumayan besar. Nah, jadi dia kayak tertahan dan dia akan dikembalikan ke darah karena masih dibutuhkan oleh tubuh. Nah, setelah disaring di glomerulus, barulah dia masuk ke kapsula Bowman. Di kapsula Bowman dia akan melanjutkan jadi ke arteriola dia akan melanjutkan ke di tubulus contortus proximalis. Sementara darah yang bersih dikembalikan ke arteriola efferent. Oke. Setelah dari tadi kapsula Bowman ke tubulus contortus proximal. Di sini akan terjadi reabsorpsi baik mineral-mineral yang masih dibutuhkan oleh tubuh, misalkan Na+, kalsium, K+, dan yang lain lah, misalkan glukosa juga nanti direabsorpsi lagi. Selanjutnya, setelah tubulus contortus proximalis, dia akan ada tubulus descendens. Jadi setelah berliku-liku nanti ada turunan, namanya tubulus descendens Ansa-Henle. Di situ ada bagian tebalnya. Nah, di bagian tebal itu di descendens nanti bagian tebal tipis itu ntar paling banyak dia reabsorpsi air. Selanjutnya di Ansa-Henle dia akan reabsorpsi natrium kembali sampai ini medula membentuk lengkung hub itu dia ini Ansa-Henle. Jadi ini kita lihat ya di sini ini glomerulus masuk ke proximalis nomor 23 22 ini dia Ansa-Henle, tapi yang tubulus descendens yang thicknya yang tebalnya, lalu dia ke Ansa-Henle lengkungnya medula pembentuk lengkung ini loop of Henle, lalu dia masuk ke tubulus ascendens, naik dia dari Ansa-Henle, selanjutnya baru ke tubulus distalis, lanjut ke ductus collectivus. Nah, kalau misalkan ductus collectivus itu dia fungsinya buat reabsorpsi air kembali yang diatur oleh ADH, hormon ADH. Lanjutnya setelah ductus collectivus dia akan terkumpul di sini, kolektif, namanya juga kolektif, dia mengumpulkan. Setelah terkumpul di sini dia akan keluar di bawah, jadi basis piramid itu atau di atas, bukan basis deh, lebih ke arah apexnya piramid itu kan ujungnya kan agak mengecil gitu. Mengecil itu namanya
dia bakal ke papilla renalis. Di papilla renalis itu akan menuju dari beberapa papilla renalis dia akan menuju ke satu kalis minor. Nah, beberapa kalis minor akan menuju satu kalis mayor. Nah, kalis mayor ini, jadi kumpulan kalis mayor ada sekitar 4-8 atau kalis mayor itu dia akan berakhir bermuara di pelvis renalis. Nah, dari pelvis renalis lah baru dia keluar dari ren. Nah, keluar dari ren dia akan menuju ke ureter. Set dia ke ureter sini, ini kan tadi pelvis renalis di sini. Di sini terus dia menuju ke ureter. Ureter dia akan ditampung di vesika urinaria. Setelah ditampung, setelah jenuh, nanti setelah jenuh barulah dia dikeluarkan. Muskulus sphincter ini bakal berelaksasi kalau dia lagi mixi ya, dia lagi mixi lagi kencing, itu detrusornya kontraksi, sementara muskulus sphincternya di sini bakal relaksasi sehingga urinnya bisa keluar gitu. Itu untuk alur dari perjalanan urin gitu. Lanjut. Oke, lanjut ke laporan nomor 3. Di ruang bersalin, seorang ibu sedang dalam proses persalinan. Bidan menilai penurunan kepala janin dengan bidang Hodge. Memperhatikan bentuk pelvis lalu mempertimbangkan tindakan episiotomi agar robekan perineum tidak meluas. Oke, sekarang kita bakal membahas dasar pelvis dan perineum, termasuk diafragma pelvis, membrana perineum, spasium perineum profundum, serta pembagian regio urogenital dan regio analis. Jadi kita perlu tahu ya, pelvic floor atau dasar pelvis itu dia terbagi, dia tersusun oleh tiga lapisan. Yang pertama tuh lapisan diafragma pelvis yang tersusun atas dua muskulus. Selanjutnya ada membrana perineum, yaitu merupakan jaringan ikat kuat yang dia menutupi rongga arcus pubis ya. Selanjutnya juga ada spasium perineum profundum. Itu adalah jadi di atas membrana perineum nanti di atasnya ada rongga atau sebuah ruangan namanya spasium perineum profundum. Oke, kita akan bahas ini yang pertama itu ada tadi diafragma pelvis. Nah, diafragma pelvis ini dia tersusun atas dua otot, yaitu otot levator ani dan juga otot coccygeus. Musculus levator ani ini dia origonya di arcus tendineus. Origonya di arcus tendineus merupakan penebalan dari fascia pelvis. Selanjutnya untuk insersianya itu ada beberapa. Jadi dia tuh ada beberapa tipe dan lokasinya. Jadi kayak insersianya itu dibagi menjadi 3 serabut, ada 3 serabut. Yang pertama itu ada yang anterior, dimana anterior itu dia namanya puborectalis, yang ini puborectalis yang ini. Lalu ada yang intermedia namanya pubococcygeus. Ini pubococcygeus anterior, pubococcygeus. Lalu yang ada yang posterior di belakang, yaitu iliococcygeus. Nah, selain dari musculus levator ani ini, di diafragma pelvis dia juga ada namanya musculus coccygeus. Yang ini. Musculus coccygeus. Belum. Nah, selanjutnya setelah diafragma pelvis kan tadi ada 3 lapisan. Yang kedua berarti ada membrana perineum, di mana membrana perineum itu perineal membran ini merupakan jaringan ikat yang kuat, yang dia tuh dia berjalannya horizontal di untuk mengisi dari celah arcus pubis. Arcus pubis, lalu dia ada membrana perineum. Lalu dia di atas membrana perineum itu akan ada namanya rongga. Rongganya itu namanya spasium perineum profundum. Ini dia. Nah, di rongga ini akan diisi oleh beberapa otot. Untuk laki-laki ototnya cuma 2, tapi untuk perempuan ototnya ada 4. Kalau untuk laki-laki itu ada musculus sphincter uretra externum dan juga ada musculus transversus profundus perineum yang ini, deep transverse perineal muscles. Lalu juga ada kalau yang perempuan ketambahan dari uretrovaginalis dan juga kompresor uretra. Nah, fungsinya dari ketiga ini itu agar organ-organ visceral atau organ-organ dalam di regio pelvis itu tidak turun ataupun tidak turun. Jadi fungsi dari diafragma pelvis itu.
Oke, selanjutnya kita akan membahas dari regio ureogenital dan juga regio analis. Jadi kalau kita misalkan bahas regio perineum, itu kita bisa membuat bujur sangkar atau diamond, bentuk berlian yang menghubungkan antara tuber istiadicum ini. Jadi ntar garis tengahnya atau diagonal tengahnya itu ada di tuber istiadicum. Nah, akan membentuk bujur sangkar atau diamond. Nah, nanti yang bagian anterior, bagian atas itu dia akan membentuk regio urogenitalis. Sementara yang bagian bawah atau bagian posterior, bagian bawah, dia akan membentuk regio analis. Ya. Ini kalau buat laki-laki, tuber ischidicum atau ke atas urogenital di sini regio analis. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita akan membahas perbedaan dari kita akan membahas perbedaan pelvis pria dan wanita. Oke. Sebenarnya kalau kita bahas yang paling jelas dari pelvis pria dan wanita dari gambar ini saja kita bisa lihat kalau aditus pelvisnya ataupun tempat masuknya itu kalau wanita itu lebih bulat, sementara yang pria itu lebih mirip jantung. Ya. Jadi kalau ini ginecoid, yang ini android. Ya. Yang ini ginecoid, yang ini android. Nah, selanjutnya ada lagi beberapa perbedaannya. Misalkan seperti eksitusnya kalau yang perempuan itu lebih luas, sementara yang laki-laki lebih sempit karena ada beberapa tulang yang menonjol kalau untuk laki-laki. Sementara kalau untuk perempuan dia tulangnya lebih pendek dan juga pokoknya lebih luas untuk agar kepala bayi bisa lewat gitu. Nah, selanjutnya juga osakrumnya. Kalau yang punya perempuan, dia itu pendek tapi luas, jadi bisa biar lebar pinggangnya. Tapi dia juga nggak kurang melengkung, sehingga dia kayak lurus gitu, sehingga kepala bayi itu nggak akan mentok atau nggak bakal tertabrak oleh osakrum itu. Sementara kalau laki-laki itu udah panjang, sempit, dan juga dia melengkung ke depan. Kalau untuk oskoksinya, kalau punya perempuan itu dia lebih lentur agar bisa lewat kepala bayi, dan juga kalau pria itu lebih kuat. Kalau os iliumnya agar lebih lebar pelvisnya atau bagian paha gitu, jadi dia miringnya ke lateral, sementara laki-laki itu lebih ke tengah. Nah, untuk kavitas pelvisnya, kalau yang perempuan itu dangkal dan luas, sementara laki-laki itu dalam dan sempit. Kalau untuk pelvisnya sendiri, kalau perempuan itu dia tipis dan tidak kuat, sementara pria itu lebih tebal dan kuat. Nah, kalau buat spina, ya kan kita membahas tadi tulang-tulangnya lebih sempit kan kalau punya si laki-laki, makanya spinanya lebih menonjol, spina ischiadicanya. Sementara kalau buat perempuan dia tidak menonjol. Nah, selanjutnya juga kita bisa melihat dari ini sudut di sini di arcus pubicusnya. Kalau yang perempuan dia pasti lebih lebar, sementara laki-laki lebih sempit atau lebih lancip. Dan selanjutnya kita akan membahas bidang Hodge, di mana ini akan menjadi tolak ukur bidan untuk persalinannya. Bidang Hodge. Kalau Hodge 1 itu dari promontorium ditarik garis sampai ke tepi atas dari symphysis pubis atau dari aditus pelvis. Selanjutnya kalau yang Hodge 2, dia sejajar sama si Hodge 1, cuman dia nariknya itu dari tepi bawah symphysis os pubis. Selanjutnya kalau yang Hodge 3 itu dia dari sejajar sama Hodge 1 Hodge 2, tapi dia ditarik dari spina ischiadica. Sementara yang Hodge 4 dia sejajar juga sama 1 2 3, tapi dia ditarik dari os coccygeus. Oke. Mungkin selanjutnya masih ada episiotomi. Jadi episiotomi ini dia itu merupakan penyayatan atau insisi. Jadi dia disayat agar bukaan dari tempat untuk persalinan tuh lebih luas dan lebih lebar agar kepala bayi bisa lewat. Nah,
Episiotomi ada dua, ada yang episiotomi midline atau media, atau ada juga yang mediolateral. Ada yang media, ada yang mediolateral. Nah, biasanya yang lebih aman dilakukan itu yang mediolateral karena agar tidak robekannya itu tidak sampai ke sphincter rani. Kalau yang ke media, dia bisa robek sampai sphincter rani. Misalkan robeknya besar banget. Oke. Mungkin untuk sekian, di sini saya menggunakan bahan dari PPT Asisten Laboratorium Anatomi Kostramis C 2023, dan juga saya menggunakan PPT Kuliah Anatomi Dr. Yuni Hastami Med Education. Selanjutnya mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.